program 10 hari berdoa di hari yang kedua dengan judul Ajarlah Kami Berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga ketika kami mempelajari firman Tuhan ini, boleh mengajarkan kami untuk berdoa yang sesuai dengan teladan yang sudah dibuat oleh Engkau di atas dunia ini, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, baik. Ajarlah kami berdoa. Pada waktu murid-murid melihat Yesus berdoa, maka murid-murid penasaran, sehingga mereka mencoba untuk memperhatikan detail apa yang Yesus lakukan ketika dia sedang berdoa. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Doa adalah jantung kehidupan Kristen. Doa itu sangat penting, bahkan vital bagi kehidupan orang Kristen. Nah, pertanyaannya doa itu sepenting apa? Dari sini kita melihat bahwa doa itu sangat penting. Doa diibaratkan seperti jantung katanya. Nah, ketika saya membaca materi ini, saya selama ini tidak pernah mencoba untuk belajar tentang jantung. Tapi saya penasaran, kenapa doa itu seperti jantung? Doa itu adalah jantung di dalam tubuh manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya mencari gambar daripada jantung. Kira-kira seperti inilah bentuk jantung kita. Dan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, atau apa fungsi daripada jantung ini? Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, namun saya belum pahami betul tentang jantung ini. Dan saya mencoba untuk melihat bagaimana cara jantung bekerja di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Seperti inilah jantung ketika bekerja. Di sini dilihat dari sisi luar, dan inilah bagian dalam daripada jantung ini. Dan menarik Bapak Ibu, ketika saya mencoba melihat daripada fungsi daripada jantung ini, saya temukan ada beberapa hal yang unik yang saya baru mengerti dengan jelas tentang jantung ini. Jadi ternyata beginilah jantung kita Bapak Ibu. Saya dapati yang pertama adalah di bagian sini, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah darah yang dialirkan dari tubuh kita menuju jantung sebelah sini, sebelah kanan ini kalau tidak salah ya. Nah, di sini kenapa darah ini hitam? Di bagian sini hitam karena ketika darah dari tubuh kita itu ternyata sudah kurang oksigen. Darah yang berkurang oksigen atau bahkan tidak ada oksigen. Sehingga dibawa masuk ke jantung, lalu jantung sebelah sini akan memompa keluar menuju ke paru-paru. Di paru-paru itulah dinamakan dengan sirkulasi darah atau paru-paru,
sehingga darah itu diikat lagi kembali dengan oksigen. Sehingga ketika darah itu dari paru-paru dibawa lagi ke jantung, maka di sini Bapak Ibu lihat, ini adalah darah yang warna merahnya jelas. Karena sudah bercampur dengan oksigen yang banyak. Nah, dari sinilah akan dipompa kembali ke seluruh tubuh kita. Dan inilah pekerjaan daripada jantung. Dan pekerjaan ini Bapak Ibu, saya tadi coba cari informasinya. Ternyata setiap hari jantung ini bisa memompa sampai 750 liter per hari. Sepanjang ke sel-sel tubuh kita itu sepanjang di jaringan tubuh kita itu sepanjang 96.000 kilometer. Itulah betapa penting fungsi daripada jantung kita Bapak Ibu. Dan terakhir, fakta yang paling menarik adalah, saya tidak tahu dengan hal yang lainnya, tetapi saya temukan informasinya bahwa selama 3 bulan jantung terbentuk di dalam rahim seorang ibu, disitulah dia akan bekerja, dan jantung tidak ada kamus beristirahat di dalam fungsi atau pekerjaan daripada jantung kita Bapak Ibu. Dia akan terus bergerak seperti ini. Tidak ada istirahat, bahkan kita tidur pun jantung tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan. Dan dikatakan bahwa kalau pagi-pagi jantung ini bekerja lebih keras, sehingga kalau biasanya itu kalau jantung yang sudah bermasalah biasanya kena serangan itu di pagi hari, karena di pagi hari itu jantung bekerja lebih kuat, memompa lebih kuat. Tapi yang paling menarik yang saya mau sampaikan adalah tidak pernah beristirahat Bapak Ibu. Nah, setiap pagi luangkan waktu untuk memulai pekerjaan Anda dengan doa. Begitu penting jantung itu, sehingga ketika jantung itu dikatakan bahwa tidak pernah berhenti bekerja, tetapi sekali berhenti bekerja jantung itu, maka manusia itu pasti akan mati. Demikian juga kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Setiap pagi jantung atau jantung dalam kehidupan fisik kita, jasmani kita bekerja lebih kuat, maka seharusnya doa adalah jantung kehidupan kerohanian orang Kristen, harus dilakukan pada pagi hari. Diluangkan waktunya untuk berdoa sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita. Itu sangat penting, karena dengan cara ini keberhasilan dan kemenangan rohani akan dibawa masuk ke dalam kehidupan kita. Mereka meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, murid-murid berdoa, karena hanya Yesuslah menjadi teladan dalam berdoa. Para murid sering menyaksikan Yesus berdoa. Mereka memperhatikan bahwa dia memiliki kehidupan doa yang berbeda dari mereka. Para murid adalah orang-orang yang berkerohanian baik. Mereka memiliki hati yang berdedikasi dan ingin melayani Allah. Mereka pergi ke gereja, memelihara hari Sabat, mengembalikan persepuluhan dengan setia, dan makan makanan yang halal. Semua orang di Israel, terutama murid, tahu cara berdoa. Tentunya. Tetapi kenapa mereka meminta
agar Yesus mengajarkan mereka berdoa. Tentunya mereka tahu berdoa. Kita tahu, bahkan anak-anak juga tahu cara berdoa. Itulah sebabnya mereka ketika melihat Yesus berdoa dan membandingkan doa mereka dengan doa Yesus, mereka menyadari bahwa yang selama ini mereka lakukan adalah mereka sebenarnya tidak tahu cara berdoa. Sehingga mereka di dalam Lukas pasal 11 ayat 1, mereka meminta agar mereka diajarkan untuk berdoa. Doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kekuatan rohani. Abaikan latihan doa atau terlibat dalam doa secara tidak teratur sesekali sesuai keinginan dan Anda kehilangan pegangan Anda pada Allah. Kita ambil pelajaran daripada jantung. Jantung itu tidak, istirahat dulu sebentar, 1 menit. Tidak bisa. Maka seharusnya doa juga tidak dilakukan ya sesekali atau sesuai keinginan. Kalau senang lupa berdoa, kalau susah baru berdoa. Nah, ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau itu yang dilakukan, itu kita akan menjadi kehilangan pegangan terhadap Allah. Yesus memiliki kehidupan doa yang kuat dan sering menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Yesus berdoa. Yesus sendiri ketika dia berada di antara manusia sering berdoa. Dan dikatakan waktu yang terbaik adalah pagi-pagi ketika masih sunyi. Inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ada beberapa hal yang menjadi ajaran teladan doa daripada Yesus. Yang pertama, Yesus menjadikan doa sebagai prioritasnya, yang paling utama. Kenapa? Karena tanpa doa bisa menjadi kematian rohani. Sebagaimana jantung kalau tidak bekerja, maka manusia itu akan mati. Jadi doa itu dilakukan terus-menerus. Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan tentunya kepada kita. Lalu pelajaran yang kedua, doa yang benar itu harus memiliki waktu. Dan Yesus ajarkan waktu yang sering dia lakukan untuk berdoa adalah pagi-pagi benar. Waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Itu waktu yang Yesus ajarkan berdoa, yaitu pagi-pagi. Sebelum dia melakukan pelayanannya, dia pagi-pagi berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kami berada di Kupang, waktu masih sekolah, kami diajarkan untuk berdoa pagi-pagi. Dan pada waktu itu saya merasa sangat, lega. Memulai hari itu sangat lega sekali. Karena jam 4 itu kami sudah bangun, lalu kami pergi keluar ke kebun. Di asrama itu di sampingnya ada kebun-kebun. Di situ masih gelap. Kami mengambil tempat masing-masing kami dan kami berdoa di situ. Dan ketika kami selesai berdoa, di situ saya secara pribadi merasa lega. Dan yang berikut, yang Yesus ajarkan adalah tempat. Ketika kita berdoa, kita membutuhkan tempat. Ya, jadi
berdoa yang benar tidak juga asal-asalan tempatnya. Ya, ia pergi ke tempat yang sunyi. Apa maksudnya? Tempat yang sunyi itu artinya tempat yang membuat kita tenang untuk berfokus menyampaikan permohonan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kita perlu memiliki waktu dan tempat untuk selalu berdoa sebagaimana yang telah Yesus lakukan. Dan yang Yesus ajarkan hal yang berikut adalah jangan mengulang kata-kata yang sama dalam doa. Dia dengan jelas memberitahu mereka untuk tidak mengulang kata-kata yang sama setiap kali mereka berdoa. Karena biasanya kata-kata yang sama setiap kali berdoa itu merupakan hafalan, rutinitas. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah mengucapkan doa yang berbeda. Doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai seorang sahabat. Ya, tentunya ini adalah doa pribadi ya Bapak Ibu. Nah, ketika seorang sahabat, dua orang sahabat bercerita, maka mereka akan menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka, seluk-beluk yang ada dalam hati mereka. Itulah doa Bapak Ibu. Jadi doa itu ketika kita berdoa pribadi dengan Tuhan, kepada Tuhan, maka kita akan mengucapkan kata-kata itu dari dalam hati kita. Maka bahasa kita, kata-kata kita tidak akan pernah sama. Karena apa yang kita alami hari ini akan berbeda dengan hari esok. Sehingga pasti doa kita akan berbeda. Dalam doa, kita membuka hati kepada Allah dalam percakapan yang jujur, seperti kita berdialog dengan seorang sahabat. Jika Anda mengulang kata-kata yang sama setiap kali berdoa, itu akan menjadi rutinitas dan Anda bahkan tidak akan memikirkan apa yang Anda katakan. Tadi kami di sekolah juga sudah melaksanakan, dan seringkali doa kita adalah kalau makan, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan terima kasih berkati makanan ini, amin. Setiap kali berdoa seperti itu. Dan itu hanyalah rutinitas. Oleh sebab itu, kita boleh mendapati teladan doa daripada Yesus. Ada beberapa hal yang sudah diajarkan oleh Yesus, yaitu menjalani kehidupan doa. Sebagaimana jantung tidak pernah berhenti bekerja, demikian juga kehidupan kerohanian umat Kristen doa itu harus terus menerus dijalankan. Dan waktu berdoa, Yesus berdoa pagi-pagi sekali. Artinya apa? Artinya kita harus siap meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Yesus. Dan waktu-waktu yang terbaik yang boleh kita luangkan untuk berdoa. Dan yang ketiga, yang Yesus ajarkan adalah tempat untuk berdoa. Kita perlu memilih tempat berdoa yang nyaman, yang membuat kita fokus kepada Allah. Ada contoh-contoh dalam Alkitab, sebagaimana Daniel, ketika dia mau berdoa, maka dia akan naik ke atas, masuk ke dalam kamarnya, lalu dia menutup pintunya dan dia berdoa. Yang Yesus ajarkan yang berikut adalah doa itu berbicara secara terbuka kepada Allah sebagaimana kita berbicara kepada seorang sahabat. Tidak ada yang tertutupi. Dan yang berikut, dia adalah teladan kita dan dia memanggil kita untuk berdoa seperti dia.
Biarlah teladan doa yang sudah diajarkan oleh Yesus boleh kita tanamkan dalam kehidupan kerohanian kita. Perlu kita ingat bahwa doa adalah jantung, sehingga ketika jantung itu berhenti, maka kematian menjadi bagian seseorang. Demikian juga ketika doa berhenti dalam kehidupan seseorang, maka di situ terjadi kematian dalam kerohanian seseorang tersebut. Kiranya Tuhan dapat menolong kita sehingga kita menjadi umat Tuhan yang selalu mengutamakan doa.